Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 pada kesempatan ini akan menjelaskan teori multiple intelligence oleh Howard Gardner. Howard Gardner adalah seorang ahli dari Harvard University. Ia sangat menentang keras sistem cerdas dan tidak cerdas, karena menurutnya setiap manusia itu cerdas. Ia juga melihat anak sebagai individu yang unik. Maka dikemukakanlah teori multiple intelligence. Mau tahu isinya? Simak lebih lanjut ya. Komponen utama, kecerdasan menurut paradigma multiple intelligence oleh Gardner mempunyai 3 komponen utama. Yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, lalu kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru, lalu yang terakhir, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa. Berikut adalah 9 jenis kecerdasan yang termasuk ke dalam teori multiple intelligences. Di antaranya adalah kecerdasan visual, musikal, interpersonal, naturalistik, kinestetik, spasial, intrapersonal, logistik, dan linguistik. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah kecerdasan verbalinguistik. Kecerdasan ini adalah kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa atau berkomunikasi. Itu dengan menggunakan berbagai bahasa dan dengan mudah mengekspresikannya secara lisan. Salah belajar terbaik dalam kemampuan ini adalah berbicara, mendengarkan, dan membaca tulisan. Lalu terdapat kecerdasan logis matematis, yang dimana seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal menghitung, menganalisis hitungan, menentukan fungsi-fungsi dan hubungan, memprediksi serta memperkirakan. Selain itu, kemahiran mereka berpikir dan menggunakan logika. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini bersangkutan dengan kemampuan individu untuk mempersepsikan dunianya secara visual dan bagaimana individu tersebut mentransformasikannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan ini adalah dengan mengenali bentuk ruang, navigasi, dan geometri dasar. Yang keempat, kecerdasan musikal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama pola titik nada dan warna nada, juga kemampuan mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Cara belajar yang terbaik itu dengan nada, irama, dan melodi. Kecerdasan yang kelima adalah kecerdasan kinestetik. Anak-anak dengan kecerdasan ini sangat suka bergerak dan mahir menguasai gerakan. Mereka perlu diberi tugas-tugas motorik halus dan kegiatan belajar yang bersifat kinestetik dan dinamis. Rangsangan stimulus tertentu dapat sangat membantu perkembangan dan pertumbuhan anak yang cerdas secara kinestetik. Keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk memahami orang lain serta berhubungan dengan sesama, hingga mampu membangun hubungan yang harmonis. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kemampuan orang dalam menyerap dan tanggap terhadap suasana hati, perangai, niat, dan hasrat orang lain. Cara belajar terbaik bagi anak yang memiliki kecerdasan interpersonal adalah melalui interaksi dengan orang lain, di mana anak-anak dengan kecerdasan ini akan tampil sebagai individu yang manis, baik hati, dan suka perdamaian. Oleh karena itu, mereka disukai oleh orang banyak. 7. Kecerdasan interpersonal. Berbeda dengan kecerdasan interpersonal, kecerdasan ini lebih menekankan kemampuan individu untuk mengidentifikasi dan memahami mengenai perasaan diri sendiri. Biasanya, kecerdasan ini dapat dipicu melalui pemberian tugas, kepercayaan, dan pengakuan dari pihak lain. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini ditandai dengan keahlian membedakan suatu spesies, mengenali spesies lain, dan memahami hubungan antar spesies. Kecerdasan ini dapat diwujudkan dalam kegiatan investigasi, eksperimen, menemukan elemen, fenomena alam, dan lain-lain. Contohnya bisa dilihat. Selanjutnya, kecerdasan eksistensial. Ini dapat diamati melalui segala bentuk pemikiran dan perenungan yang ditunjukkan oleh anak. Mereka akan cenderung mempertanyakan hakikat kehidupan, mencari inti dari setiap permasalahan, merenungkan hikmahnya, serta mengkaji ulang setiap pendapat dan pemikiran.
selanjutnya adalah pendekatan tes yang mengaplikasikan teori multiple intelligence ke dalamnya. Yang pertama adalah the spectrum battery, yang kedua bridging, yang ketiga adalah the Midas, dan yang keempat adalah the discover. The Spectrum Battery dirancang oleh staf Project Spectrum di Harvard Graduate School of Education, yang dimana hasil dari Spectrum disajikan dalam bentuk profil berupa laporan naratif berdasarkan informasi yang diperoleh dari proses penilaian. Bridging. Tes ini dikembangkan pada tahun 2007 oleh Chen and McNeil dengan tujuan menggambarkan profil intelektual dari anak yang berusia 3 hingga 8 tahun. Nama bridging sendiri juga berkaitan dengan tujuannya loh, yaitu membangun jembatan antara penilaian dengan pengajaran. Yang selanjutnya, pendekatan The Midas. Midas dirancang untuk menggambarkan profil intelektual seorang individu. Ciri khasnya adalah perhatian pada kecerdasan intrapersonal. Ini Midas memiliki 4 bentuk, yaitu dewasa, 19 tahun ke atas, remaja, tahap 9-18, dan anak-anak yang biasanya dilaporkan oleh orang tua. Pendekatan yang terakhir adalah the discover. Pendekatan ini dirancang untuk mengidentifikasi anak-anak yang jenius dan berbakat. Pendekatan discover berfokus pada spektrum yang luas dari strategi pemecahan masalah pada 7 domain intelektual. Melalui pendekatan ini, akan lebih banyak bentuk bakat yang dapat diidentifikasi dan diapresiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, and here's a quote from Howard Gardner. Anything that is worth teaching can be presented in many different ways. These multiple ways can make use of our multiple intelligence. Thank you and bye-bye!